balik lagi dengan aku, In Kristina. Nah, di video kali ini aku akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk. Itu kayak, Kak, kenapa sih nggak boleh pasang behelnya di ahli gigi? Terus, Kak, bukannya pemasangan behel itu sama aja ya di ahli gigi maupun di dokter. Terus, Kak, emang bahaya banget ya kalau pasang di ahli gigi gitu. Nah, intinya tuh pertanyaan tentang kenapa aku lebih nyaranin kalian ke dokter daripada ke ahli gigi gitu kan. Oke. Jadi sebelumnya aku tekenin dulu, aku di sini tuh bukan dokter, bukan ahli gigi, tukang gigi atau orang yang ngerti tentang gigi ataupun mahasiswa yang ngambil kesehatan di bidang gigi. Jadi di sini aku ngejelasin sesuai sepengetahuan aku aja. Jadi kalaupun nanti ada salah aku maafin. Terus kalaupun ada salah terus kalian ngerti benernya itu kayak gini, kalian ngomong aja di aku revisi kesalahan itu tadi gitu. Dan sebelumnya akan aku lihatin dulu ke kalian tentang gambarannya kenapa aku lebih nyaranin ke dokter daripada ke ahli gigi. Langsung aja kita lihat gambarannya. Ini gambar pertama yang ingin aku liatin ke kalian. Jadi misalkannya tuh ini tuh gambar gigi kan. Ini tuh gambar gigi nampak dari samping. Jadi mukanya atau face-nya itu menghadap ke sana. Nah, jadi ini tuh gambar gigi atas, ini gambar gigi bawah. Gigi atas itu maju gitu kan. Nah, biar bisa sejajar kayak gini, itu tuh perlu untuk di behel. Lah, selama proses behel, kalau tidak diproses dengan baik atau dengan benar atau dengan ahlinya, itu bakal nyebabin giginya itu jadi panjang-panjang kayak gini. Gigi yang atas nutupin gigi yang bawah panjangnya hampir sampai ke langit-langit rongga mulut atas. Kan serem banget tuh, nggak enak dipandang, pengennya jadi cantik malah giginya nampak panjang-panjang, kan serem. Kok bisa jadi panjang-panjang, Kak? Gitu kan. Nah, jadi selama proses behel, pakai behel, ini kan giginya maju nih, ini giginya maju. Terus ini biar bisa mundur kan ditarik, dipakein kawat. Nah, selama proses penarikan itu kan semakin masuk ke dalam nih, semakin masuk ke dalam, yang ujung semakin turun. Jadi ditarik, ujung semakin turun, ditarik, ujung semakin turun, ditarik lagi, ujungnya makin turun lagi, kayak gitu. Nah, ini kalau di ahli gigi yang tidak berpengalaman atau tidak tahu prosesnya, ini nyebabin giginya itu jadi panjang-panjang kayak gini. Kan kelihatan serem. Nah, jadi perlu diproses dengan baik. Kalian nggak mau dong giginya tadi maju, malah kelihatan panjang-panjang. Nah, ini juga kalau tidak diproses dengan baik saat pencopotan behel, itu tuh keadaan giginya tuh balik lagi maju kayak gini. Mungkin bisa malah memperparah keadaan, soalnya udah panjang, dilepas malah jadi maju. Kalian nggak mau dong pakai behel seumur hidup. Jadi perlu dicopot. Nah, kalau dicopot nanti balik lagi. Jadi harus difikirkan baik-baik pemasangannya itu di mana gitu. Nah, gambar yang kedua. Ini nih. Jadi misalkannya tuh ini gambar gigi nih. Ini gambar gigi depan. Ini maju. Nah, biar bisa masuk harus dikasih ruang dong biar bisa mundur. Akhirnya dicabut tuh gigi kayak aku. Dicabut. Misalkan ini butuh pencabutan 4 gigi nih. 1, 2, 3, 4 dicabut. Terus jadinya ompong kan. Jadi ompong tuh. Sini sama sini. Nah, akhirnya ini tuh kan ditarik nih biar bisa masuk, biar bisa rapat, biar bisa bersatu nih sini sama sisi sini sama sisi sininya. Akhirnya ditarik tuh. Nah, saat proses penarikan ini tuh memungkinkan gusi kalian itu tuh bakal nonjol kayak ini. Kok bisa gitu kan? Iya, soalnya ini kalau sini dirapetin, digandengin, otomatis gusinya itu bakal naik. Ini ke sini kan naik. Nih, jadinya kayak gini. Nah, ini itu tuh namanya pembengkakan gusi. Ini tuh sakit, kalau dipegang sakit. Nah, ini kalau juga nggak ditanganin sama yang ahli, sama yang ngerti di bidang gigi, ini tuh bakal kacau. Ini untuk proses penanganan seperti ini biasanya itu
dioperasi. Jadi dikurangin tuh gusi, dipotong tuh gusi yang nonjol. Soalnya kalau nggak dipotong ini nanti, kalau saat behelnya ini dilepas, itu gigi kalian bakal kayak gini lagi, ompong. Kan balik tuh ke bentuk semula. Jadinya kayak gini nih, mungkin malah makin acak-acakan kalau nggak dirawat dengan baik, atau mungkin kalau gusinya ini nggak dihilangin atau nggak dipotong, nggak dioperasi. Nah, kalian nggak mau doang pakai behel seumur hidup pastinya, jadi mungkin kalian akan copot tuh behel. Nah, saat pencopotan behel, kalau ini nggak dioperasi, ini tuh bisa balik lagi jadi renggang-renggang kayak gini, malah makin berantakan dari sebelumnya gitu. Itu tadi gambaran umumnya kenapa aku lebih nyaranin kalian itu ke dokter daripada ke tukang gigi. Sebenarnya itu masih banyak lagi alasannya, kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa buka di IG korban tukang gigi. Itu banyak sekali korbannya. Itu ada yang sampai giginya copot semua, terus ada yang sampai setiap hari gusinya berdarah, gusinya bengkak dan lain sebagainya. Kalian bisa cari sendiri. Nah, terus alasan aku tuh kenapa nggak ngebolehin ke ahli gigi kan, itu ahli gigi itu kan belum tentu punya surat untuk buka praktek. Nah, kalau seandainya ada apa-apa di jalan, itu kalian tuh nggak bisa minta pertanggungjawabannya gitu loh, gitu. Jadi dipikir-pikir dulu kalau mau pasang behalnya tuh di ahli gigi maupun di tukang gigi. Nah, sebagai contoh yang populer banget nih, korban tukang gigi atau ahli gigi, kalian pasti tahu dong, pembalap cantik berjilbab itu harus kehilangan 4 giginya depan karena ulah si tukang gigi yang tidak bertanggung jawab. Tuh si Intan Mary, dia itu pembalap cantik berjilbab, dia harus kehilangan 4 giginya dan divonis kalau nggak segera dicabut itu akan nyebabin kanker karena giginya itu kan udah rusak, terus itu tuh bisa bisa ke gusinya itu loh. Nah, kalau udah masuk ke gusi itu tuh bisa nyebabin kanker. Kan serem banget kan. Jadi lebih baik jaga-jaga aja, cari amannya aja, kalian ke dokter aja. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan kalau di dokter itu di jalan itu bakal nggak ada apa-apa atau mungkin nggak ada kendala apa-apa, itu enggak. Mungkin kalian akan nemuin kendala juga di dokter atau risiko juga, walaupun udah pasangnya di dokter, tapi setidaknya dokter itu kan ngerti, terus bisa memilih jalan keluar untuk resiko atau kendala yang dihadapi itu gitu loh. Beda kalau di ahli gigi maupun di tukang gigi. Kan nanti kalau ada apa-apa dia tuh nggak tahu gitu loh, takutnya tuh gitu. Udah sih, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Aku rasa cukup dan bye bye.